Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi aidi syabab amral ummah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatahul azizah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami hormati. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil melaporkan bahwa data kependudukan semester pertama per 30 Juni 2022 mencatat populasi terbesar penduduk saat ini dihuni oleh usia 0 sampai 14 tahun. Ke depan mereka akan menjadi pemuda harapan bangsa. Hadirin, kehidupan pemuda merupakan fase yang memasuki periode penting, masa pertumbuhan dan perkembangan yang membutuhkan kepada pendidikan dan pembelajaran. Jika pendidikan dan pembelajaran yang diberikan sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran, niscaya akan melahirkan pemuda Qurani yang memiliki keteguhan iman. Namun sebaliknya, hadirin, jika pendidikan dan pembelajaran yang diberikan hanya sekedar kecerdasan intelektual saja, tanpa memperhatikan kecerdasan emosional dan spiritual, maka tidaklah mustahil pemuda ini akan menjadi generasi yang lemah iman, sehingga melahirkan pemuda pembangkang, preman, yang gemar membuat keonaran, kerusuhan, dan kekacauan. Hadirin, padahal para pemuda yang memiliki keteguhan iman mampu melakukan perubahan besar sepanjang sejarah dunia, maka pantas Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, dan setiap kali aku menemui masalah-masalah besar, yang kupanggil adalah pemuda. Hadirin, dari paparan singkat di atas, tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Pemuda dan Keteguhan Iman dalam Perspektif Al-Quran untuk Kejayaan Bangsa, dengan rujukan firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba
yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang kami sayangi, Surah Al-Kahfi ayat 13 ini diawali dengan kata nahnu dalam tata bahasa Arab mengandung makna pengagungan yang berarti kisah ini diceritakan oleh Allah yang Maha Agung tentang informasi yang sangat penting untuk disampaikan kepada umat manusia. Hadirin, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume 8 halaman 23, beliau menjelaskan bahwa tujuan Allah menceritakan kembali kisah pemuda Ashabul Kahfi dengan sebenarnya supaya umat Nabi Muhammad dapat mengambil pelajaran darinya. Hadirin, bukankah perjalanan pemuda Ashabul Kahfi bermuara pada tanggung jawab besar untuk menyelamatkan iman? Hadirin, keteguhan iman yang dimiliki oleh pemuda Ashabul Kahfi membuat mereka bukan hanya dikenal oleh manusia sepanjang masa, namun yang lebih mulianya lagi, kisah mereka Allah abadikan di dalam Al-Quran yang mendapat pahala bagi pembacanya. Hadirin, jikalau kita telaah lebih dalam, para pemuda Ashabul Kahfi merupakan manusia biasa, berbicara layaknya kita, berkelakuan seperti kita. Tetapi hadirin, keimanan yang dimiliki oleh pemuda Ashabul Kahfi rela menanggung segala resiko. Dan bahkan mereka siap mati demi mempertahankan iman. Namun sayang hadirin, kisah ini belum bisa diambil pelajaran oleh pemuda kita saat ini, sehingga banyak di antara mereka yang belum beriman dengan baik dan berakhlak tercela. Sebagai bukti hadirin, kami kutip dari laporan BBC Indonesia pada tanggal 14 Januari 2023. Bagaimana tidak hadirin, kasus pembunuhan yang memilukan, mengerikan, sekaligus menyesakkan dada dilakukan oleh dua orang pemuda terhadap seorang anak kecil yang berusia 11 tahun, harus merenggut nyawa dengan sia-sia di tangan dua orang pemuda di salah satu kota besar di Indonesia. Untuk mereka ambil ginjalnya, kemudian dijual karena tergiur dengan nominal uang yang akan mereka dapatkan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran memberikan solusi kepada kita, kepada seluruh bangsa Indonesia, agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, karena iman dan takwa adalah jalan menuju kejayaan, sebagaimana yang Allah janjikan dalam surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim
لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang kami banggakan, Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, beliau menjelaskan bahwa jikalau manusia beriman dan bertakwa, pasti Allah akan lapangkan keberkahan dari langit dan bumi. Hadirin, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume 5 halaman 181 beliau menjelaskan bahwa makna beriman dan bertakwa adalah percaya kepada Rasul dan ajarannya, lalu mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin, ketika iman pudar bahkan tidak terpengaruh terhadap pemuda di negeri tersebut, maka hadirin, keberkahan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri tersebut. Demikian penjelasan dari Profesor Dr. Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar juz ke-9 halaman 16. Hadirin rahimakumullah, sebuah senandung menggugah semangat hati kita. Marilah kita tingkatkan iman kepada Allah yang Maha Kuasa. Jauhkan dari kemaksiatan, teguhkan saja ketakwaan, supaya kita akan hidup tenang, damai, sentosa. Apalah guna menciptakan kerusuhan, juga pertikaian dan permusuhan. Mari kita satukan tujuan, tingkatkan iman dan kejayaan. Indonesia Jaya bersama pemuda yang beriman. Hadirin rahimakumullah, dari syarahan yang telah kami sampaikan, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa pertama, untuk meraih kejayaan bangsa, maka harus diawali dengan penanaman karakter pemuda yang memiliki kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual.
Kedua, pemuda dan seluruh bangsa Indonesia harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta berakhlak mulia, karena dengan hal itu dapat terhindar dari segala perbuatan maksiat. Oleh karena itu hadirin, mencetak pemuda yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia merupakan syarat utama untuk mewujudkan bangsa yang maju dan bermutu, hebat dan bermartabat. Karena kejayaan bangsa di masa yang akan datang ditentukan oleh kualitas pemuda hari ini. Mudah-mudahan hadirin, bangsa kita akan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.